Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini di dalam Bincang Fatwa MUI Kota Malang. Dan saya sama salah satu narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Dan kita akan membahas salah satu tema yang begitu mungkin sudah dikenal di kalangan orang-orang sekitar kita. Dan beliau adalah Profesor Dr. Hajah Tuti Hamidah MAG. Beliau adalah guru besar dalam bidang ilmu usul fikih dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Umi. Bagaimana kabar hari ini Prof? Alhamdulillah Sehat nih? sehat. Ya, dalam cuaca di bulan Desember yang sering sekali hujan deras ya Prof ya. Memang musim hujan. Ya, baik Prof, kita akan membahas salah satu tema yaitu adalah tentang perkawinan beda agama. Ini marak sekali. Menurut dari fatwa MUI, bagaimana nih Prof tentang tema ini? Ya. Begini Mbak Ime, pertama-tama kita harus paham apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama. Baik. Jadi perkawinan beda agama itu adalah perkawinan antara orang muslim dengan orang non-muslim. Baik muslim itu laki-laki maupun perempuan. Nah, non-muslim itu baik yang kita sebut dalam Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani, atau di sini disebut juga Ahlul Kitab. Nah, kita di Indonesia ini Yahudi jarang ya, yang ada adalah Katolik, Protestan, dan agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, Konghucu. Betul. Nah, Berarti ada di Indonesia aja iya, ya? yang ada di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya Indonesia itu memiliki banyak agama, banyak kepercayaan, tapi yang besar itu 5 itu ya. Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, itu. Nah, kalau orang Muslim, apakah dia laki-laki atau perempuan, menikah dengan non-Muslim, itu menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah haram dan tidak sah. Gitu. Jadi perkawinannya itu dipandang tidak sah menurut qaul mu'tamad. Yang dimaksud dengan dalam fatwa MUI, qaul mu'tamad itu adalah pendapat yang kuat di antara ulama-ulama gitu. Karena memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum perkawinan beda agama. Gitu. Nah, hukum ini bisa kita kategorikan menjadi 2. Ya. Yang pertama, mereka yang mengatakan haram sebagaimana yang dianut oleh MUI ini. Ya. Nah, apa argumentasinya? Mengapa haram? Ya, karena pertama dasarnya adalah pemahaman terhadap surat Al-Baqarah ayat 222 kalau nggak salah ya. Ya, enggak, 221. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ya. Jadi janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Sesungguhnya seorang budak perempuan lebih baik daripada orang musyrik, walaupun wanita musyrik itu mempesonamu. Nah, sudah diterangkan sebenarnya Prof ya. Walaupun sangat mempesona, itu lebih baik budak. Nah, kan sudah jelas sekali ya. Harus dipilih itu yang seiman. Ya. Begitu juga untuk perempuan, jangan memilih laki-laki yang musyrik. Hamba, hamba itu budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia sangat mempesona. Nah, jadi atas dasar ayat ini itu MUI juga ulama-ulama yang bisa kita sebut dari generasi sahabat maupun tabi'in
memang ada yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang karena mereka itu walaupun disebut ahlul kitab tapi sesungguhnya musyrik ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar ini salah seorang sahabi, salah seorang sahabat yang menyatakan bahwa aku tidak tahu bahwa ada orang yang disebut tidak musyrik ketika mereka mengatakan Tuhan itu 3. Nah kan ada ya di Katolik itu ada definisi itu ada menyebut bahwa Isa itu Tuhan ya. Nah, sekarang malah terkenal dengan Trinitas ya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Marak itu di mana-mana Prof ya. Nah, gitulah ya. Nah, jadi atas dasar itu MUI menyatakan haram dan juga ini ada dalil yang sesungguhnya sama-sama digunakan baik yang memperbolehkan pernikahan beda agama maupun yang tidak memperbolehkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ukhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladina utul kitaba min qablikum hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Jadi pada hari ini kami halalkan bagimu hal-hal yang baik ya. Makanan dari ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah Nasrani dan Yahudi itu halal bagi kalian orang Muslim ya, tentu kecuali yang diharamkan ya seperti babi ya. Dan perempuan-perempuan dan makananmu juga halal bagi mereka. Nah, kemudian perempuan-perempuan mukmin itu halal bagi kamu, begitu juga perempuan-perempuan dari ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Nah, dari ayat ini itu kan jelas dihalalkan, ya kan? Itu tadi wal mu'minatu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nah, yaitu perempuan-perempuan yang muhsanat yang menjaga kehormatannya dari ahlul kitab sebelum kamu itu halal ya. Nah, hanya ada perbedaan penafsiran. Kelompok yang membolehkan itu penekanannya kepada wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Nah, jadi ahli kitab itu halal. Nah, kelompok yang melarang sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan ada kata min qablikum dari sebelum kamu. Itu berarti adalah Yahudi, Nasrani yang dari keturunan mereka, gitu loh. Jadi dari awal mereka itu memang umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Adapun yang sesudah mereka ini sudah umat itu sudah tidak termasuk pada golongan yang diperbolehkan, gitu. Nah, ini sama satu ayat tetapi beda di dalam penafsirannya gitu. Itu dari segi ayatnya yang melarang perkawinan beda agama menurut MUI gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang membolehkan itu ya, berdalil juga mengambil dalil bahwa dulu Nabi Muhammad itu juga pernah menikah dengan orang Kipti yang masih Nasrani, yaitu namanya Maria Al-Kiptiyah. Meskipun setelah itu memeluk Islam. Begitu juga pada waktu itu sahabat-sahabat juga beberapa menikah dengan kelompok selain Muslim gitu. Nah, ini kan fakta sejarah membolehkan gitu kan. Nah, namun ya ulama-ulama dari kelompok yang membolehkan ini itu sesungguhnya kalau kalau dikritisi gitu ya pendapatnya, soalnya tidak membolehkan secara mutlak boleh gitu enggak,
tapi ada syaratnya. Itu yang mungkin banyak tidak tahu ya, Prof, ya. Syaratnya boleh itu imannya kuat, ya, sehingga dia tidak merasa terganggu dalam pelaksanaan beragama, meskipun ya istrinya itu non Muslim, ya. Nah, yang membolehkan ini juga tidak membolehkan semua orang Islam, tapi terbatas pada laki-laki saja. Laki-laki Muslim itu boleh menikah dengan wanita ahlul kitab atau non Muslim, ya. Tapi wanita Muslim dilarang. Nah, ini disebut sebagai ijma. Jadi baik kelompok yang melarang maupun yang membolehkan perkawinan beda agama itu hanya untuk laki-laki yang membolehkan itu. Jadi hanya untuk laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Sedangkan untuk wanita Muslim, nah, tidak meskipun kelompok ini membolehkan, itu melarang wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim, gitu. Nah, sehingga di sini perlu ada penjelasan yang detail, ya, yang detail bahwa yang kelompok yang membolehkan itu hanya laki-laki saja yang dibolehkan, wanita itu tidak dibolehkan. Gitu. Kemudian kelompok yang membolehkan ini juga tidak mutlak, oh ini boleh silahkan aja, tidak begitu, tapi menentukan syarat. Ya, syaratnya apa? Pertama, dia merupakan orang yang faham terhadap agamanya dan juga orang yang kuat di dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga tidak dikhawatirkan, dia bisa tidak khawatir, bisa confident gitu ya, bahwa meskipun istrinya itu non Muslim, ya, tapi dia akan teguh dalam keimanannya, teguh dalam amaliyah agamanya sehari-hari, sehingga tidak terganggu gitu. Berarti imannya kuat gitu ya? Imannya kuat. Nah, itu yang kedua, dia confident, ya, percaya bahwa dia bisa mendidik anak-anaknya untuk beragama Islam, ya. Karena kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ya. Jadi setiap anak itu dilahirkan fitrah, ya. Orang tuanya lah yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Muslim. Nah, itu peran orang tua sangat penting. Iya, peran orang tua sangat penting. Sebab itu orang yang menikah beda agama itu harus confident, saya bisa mendidik anak-anak saya. Gitu. Terbayangkan Mbak rumitnya, ya. Terbayangkan rumitnya. Kita aja untuk diri kita sendiri itu perlu juga kan saling mengingatkan gitu. Betul, ya. Nah, kalau ini non Muslim, nah mungkin mungkin lalu menjadi urusan aku sendiri, urusanmu sendiri, agamamu kan gitu ya. Bagaimana kan mungkin juga pasangan kita nggak paham apa kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim kan gitu. Nah, yang kedua, untuk anak-anak ini banyak sekali ya anak-anak yang dalam keluarga perkawinan beda agama itu menjadi bingung. Keyakinannya ikut siapa? Mau agama apa saya itu bingung anak-anak itu. Ya. Jadi kebingungan ini kadang-kadang menjadikan dia baik, lalu ada pencarian dari dirinya sendiri, tapi ada juga yang kemudian abai, jadi ignorance pada soal agama. Alah, sudah pokoknya jalan gitu saja. Dan ada yang menjadi sinkretis. Nah, sinkretis. Jadi udah dicampur-campur, ikut ini gitu. Dua-duanya agama bapak ibunya itu diikuti. Ya, karena kebingungan itu tadi. Ya. Terus bagi yang ini person ya yang melakukan perkawinan beda agama sendiri itu ragu gitu ya, ragu. Karena ada kelompok ulama yang melarang. Nah, jadi keraguannya
apakah saya ini perkawinan saya ini sah, itu masih jadi menjadi hambatan dalam ketenangan ya, mental health-nya itu terganggu gitu. Di samping mungkin dia pelaksanaan agamanya itu yang kurang gitu. Lalu bagaimana sih Prof untuk pandangan dari MUI sendiri melihat sekarang kan banyak sekali kelompok dari pernikahan lawan jenis yang sudah masuk ke Indonesia. Kan dulu masih ada hanya di luar negeri aja nih Prof ya. Sekarang sudah mulai masuk nih kelompok-kelompok beda agama yang sudah meresmikan pernikahan mereka di luar negeri dan mereka gabung di Indonesia. Gimana nih Prof? Ya kalau di Indonesia perkawinan sejenis ya. Beda agama masih ya Prof? Beda agama. Iya. Perkawinan beda agama itu di Indonesia banyak sekali. Sudah. Jadi menurut data dari ini orang yang concern terhadap perkawinan beda agama itu ada dari tahun 2015 sampai 2023 ini ada 1.000 lebih. Jadi itu dilegalkan Bro? 1.000 lebih. Jadi gini, ada cara-cara ya bagaimana untuk melegalkan perkawinan beda agama. Ya. Nah kalau fatwa MUI jelas melarang ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana undang-undang perkawinan kita. Nah menurut undang-undang perkawinan kita, perkawinan itu sah ya, jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing kan gitu. Nah berarti sahnya perkawinan itu tergantung kepada ajaran agama masing-masing kan gitu. Berarti kalau Islam ya harus dengan tata cara Islam sahnya. Begitu juga agama yang lain ya. Ya Katolik mereka juga punya tata cara sendiri gitu kan. Bahkan bimbingan perkawinannya itu Katolik lebih lama daripada Islam gitu. Begitu juga Protestan, Hindu, Buddha, ya, Konghucu. Nah kemudian dalam pasal berikutnya dalam undang-undang perkawinan itu ya, selain pasal pertama tadi adalah sahnya perkawinan itu berdasarkan ajaran agama masing-masing dan kepercayaannya. Pasal berikutnya setiap perkawinan itu harus dicatat ya, menurut peraturan perundang-undangan. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini ada dua prinsip ya, dua prinsip. Pertama, prinsip sahnya itu bergantung kepada agama. Nah, prinsip hukum positif itu harus dicatat. Gitu. Jadi kalau tidak dicatat itu seperti perkawinan siri. Kalau di Islam itu ya perkawinan siri ya. Perkawinan siri kalau di dalam Islam itu enggak memiliki kekuatan hukum kalau yang siri ya. Dia tidak punya akte nikah. Nah, gitu kan. Tahu kan kalau nggak punya akte nikah nanti akibatnya bagaimana ya. Legalitasnya nih ya, legalitasnya tidak ada akibat untuk anak-anaknya. Kalau tidak punya akte nikah, anak juga sulit kan memiliki akte kelahiran. Sedangkan akte kelahiran ini merupakan hak daripada anak sebagai warga negara. Nanti dia daftar sekolah nggak bisa kan gitu ya. Nah, nggak ada akte nikah juga ya, misalnya ini punya rekening bank juga nggak bisa kan diakui ini istri, ini suami kan nggak bisa. Gitu. Jadi serba sulit karena itu memang merupakan salah satu pokok dari hubungan kewarganegaraan. Sebagai warga negara itu harus punya akte nikah, diawali akte lahir lalu masuk ke kartu keluarga kan gitu, dan itu sangat luas pengaruhnya kan gitu. Nah, jadi kalau orang yang melakukan perkawinan beda agama, jadi bagaimana caranya kan gitu ya. Nah, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam itu kan dilarang perkawinan dengan non-muslim baik laki-laki maupun perempuan. Kalau di undang-undang perkawinan tadi kan tidak eksplisit ya. Tapi untuk orang Islam ada kompilasi hukum Islam itu yang secara eksplisit melarang perkawinan beda agama ya, sebagaimana MUI ya, Majelis Ulama Indonesia yang melarang gitu. Tadi bukan makanan aja ya dilarang. Iya, terus dihalalkan juga beda agama ini karena
lebih banyak mafsadahnya daripada maslahahnya gitu Mbak. Walaupun misalnya kelompok yang membolehkan pun ya itu kan ada syarat-syaratnya gitu loh. Sehingga dengan dampak yang besar dari perkawinan beda agama, baik dari segi pelakunya maupun anak-anaknya, maka lebih baik seagama saja. Disarankan seagama aja. Seagama saja. Jadi misalnya beda agama, ya dirundingkan dulu apakah mau menjadi seagama. Bagaimana dengan ini, Prof? Kan sekarang kalau mungkin ya, dengan tanda kutip, wah kita palsu aja datanya. Kan ada ya banyak kayak gitu, marak sekarang di mana-mana tuh, Prof. Untuk melegalkan untuk menjadi satu agama gitu. Itu mungkin, tapi untuk perkembangan akhir-akhir ini itu sulit dilakukan. Ya. Karena apa? Kalau misalnya yang dipalsu itu non-muslim kemudian mau menikah, dia menjadi muslim gitu ya. Itu KUA akan menanyakan KTP-nya. Iya, manipulasi data ya. Nggak bisa, KTP-nya harus Islam, kan gitu ya. Nah, dia juga harus ditanya apakah sudah mempelajari, sudah mantap dan sebagainya. Kalau dia mu'alaf dan kan kita KTP itu ada agama ya. Nah, itu juga KUA akan nanya KTP-nya apakah Islam gitu. Karena apa? Ya untuk menjaga keharmonisan keluarga nanti kan. Dalam Islam itu perkawinan untuk mendatangkan ketenangan, ya, cinta dan kasih sayang supaya sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga itu penuh ketenangan, keharmonisan, kasih sayang. Kan itu yang dicari ya, sehingga kehidupan itu tujuan menikah ke sana ya. Kehidupan itu menjadi berkah ya, menjadi penuh kasih sayang kan gitu. Baik. Nah, dari fatwa MUI sendiri nih Prof ya, untuk pernikahan beda agama yang marak terjadi. Kalau semisalnya ini dilaksanakan di beberapa tempat yang ternyata dia tidak memiliki agama, itu gimana nih Prof? Tapi masih tercatat di Republik Indonesia, gimana? Kalau dia tidak punya agama, ya ateis mungkin itu tidak bisa, tidak dimungkinkan karena Pancasila kita sendiri asas pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kan harus bertuhan. Iya kan? Harus bertuhan. Nah, kemudian dalam undang-undang juga kan negara itu atas dasar agama juga. Ya kan? Nah, sehingga mungkin yang tidak beragama atau itu mempunyai kepercayaan ya. Nah, aliran kepercayaan kan gitu. Berarti agama dan kepercayaan berbeda di situ ya. Beda. Jadi aliran kepercayaan juga ada wadahnya gitu. Tapi kalau menurut fatwa MUI ya perkawinan beda agama atau beda kepercayaan ya sama saja. Itu haram ya, haram. Baik Prof, sebelum nanti kita akan mengutip lebih lanjut, mungkin ada yang bisa mau disampaikan untuk anak-anak remaja sekarang ini tentang perbedaan agama dalam pernikahan. Ya, jadi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ini sesungguhnya pertama haramnya itu didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi dalam As-Sunnah itu misalnya Mbak hadis ya, untuk baik laki-laki maupun perempuan kan tungkahul mar'atu li arba'in ya, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatiddin taribat yadak ya. Nah, ini kan artinya perempuan itu dinikahi karena 4 hal ya. Karena cantiknya, karena status sosialnya yang tinggi misalnya, terus karena hartanya, ya. Terus karena agamanya. Nah, hadis itu menekankan pilihlah agamanya, maka kamu akan bahagia, kamu akan beruntung. Nah ini kalau kita tarik kepada perkawinan beda agama, ya misalnya sangat menarik kecantikannya, hartanya, status sosialnya, ini kan hal-hal yang naluriah ya. Kalau orang tertarik kepada hal-hal ini kan naluriah gitu loh. Tapi kan hal-hal ini
bisa dikatakan tidak ada yang bisa dipegang gitu kan. Dia cantik sampai berapa tahun dia cantik ya kan. Kaya, kekayaan itu mudah hilang ya kan. Begitu juga status sosial. Betul. Nah, pilihlah, makanya ini tekanannya adalah pilihlah agamanya. Karena agama itu yang membentuk karakter seseorang menjadi baik atau buruk itu dari sisi agama Agamanya, ya. gitu loh. Itu yang abadi gitu loh. Nah, maka pilihlah yang bisa mendatangkan keharmonisan yaitu agama. Nah, sebab itu remaja-remaja ya jangan memandang bahwa fatwa MUI itu sangat tradisional misalnya ya, sangat out of date misalnya, karena sekarang lagi digalakkan hak asasi manusia gitu ya. Bukankah perkawinan itu hak asasi masing-masing? Yeah. Nggak boleh begitu, karena apa? Karena sebenarnya dengan fatwa MUI itu ingin melindungi keluarga ini supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah atas dasar sebagaimana hadis itu tadi, penekanan kepada agama. Gitu. Jadi menurut saya di Indonesia yang mayoritas Islam itu sesungguhnya tidak apa namanya, nggak sulit lah mau cari yang model bagaimana saja karena kita mayoritas. Ya. Menurut saya sangat signifikan, sangat tepat fatwa MUI ini. Ya, karena apa? Nah, karena kelompok ulama yang membolehkan pun tidak mutlak, ya, itu ada syaratnya. Maka kan orang yang mau melaksanakan misalnya perkawinan beda agama berdasarkan kelompok yang ulama yang membolehkan ini, dia harus bertanya apakah benar saya itu nanti mampu gitu loh. Apakah ini enggak menjadi gangguan dari sisi ketenangan kejiwaan ya. Terus juga bagaimana dengan anak-anak yang seolah-olah satu rumah dua Tuhan. Tapi kadang terjebak terlanjur cinta. Nah, itu tuh Prof. Nah, itulah makanya kalau kita atas dasar cinta itu ya memang sih cinta itu merupakan dorongan untuk melangkah dalam pernikahan ya. Tetapi apakah cinta itu yang harus kita prioritaskan gitu kan. Apa sekarang tujuan hidup kita itu dalam berkeluarga. Bukannya kita itu ingin kedamaian gitu ya. Berarti nikah ditarik tujuannya dulu nih Prof. Iya, apalagi biasanya keluarga itu kan juga mempengaruhi ya. Nah, kalau keluarga mayoritas muslim atau ya salah satu keluarganya mayoritas non muslim, ini kan juga penyesuaiannya sulit juga. Karena ada tradisi yang berbeda. Betul. Jadi harus saling mengenal dulu nih Prof ya. Kalau orang Jawa bilang bibit, bobot, apalagi Prof katanya? Bebet. Ya, itu harus dilihat dulu ya. Bibit, bobot, bebet. Betul. Berarti istilah Jawa dan juga di Islami saling berkesinambungan Prof ya. Nah, melihat dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk menuju pernikahan kita harus mencari tujuannya terlebih dahulu, baru kita harus mengerti siapa yang kita kenal gitu Prof ya. Iya. Betul. Berarti dari fatwa MUI sendiri kalau menarik kesimpulan dari sini, dan tadi sudah disampaikan bahwasanya mulai dari beberapa tahun yang lalu sampai dengan tahun 2023 dari sudah 2015 Oh, 15 sudah ada. 2005 sebelumnya juga sudah ada. 2015 sampai 2023 itu 1000 lebih. Terdatanya itu. Terdata. Itu yang terdata ya. Yang terdata baik. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti itu sudah marak sekali dan ternyata sekarang lebih marak lagi, Prof ya. Baik, Prof. Mungkin cukup sudah. Baik, saya closing Prof ya. Iya, silahkan. Baik, cukup sekian dari Bincang Fatwa MUI Kota Malang tentang tema yang sangat luar biasa sudah disampaikan oleh Prof Tuti, yaitu tentang perkawinan beda agama. Dan untuk teman-teman di rumah dan juga pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga bermanfaat. Saya Ines Zahra dan juga Prof Tuti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.